Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gebi Yuza Presetia dengan nomor induk mahasiswa 20060088. Saya berasal dari program studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Andalas. Saat ini saya akan membahas materi atau pelajaran statistika dengan mata kuliah yang dipimpin oleh Bapak Alpen Sastrianto SEME. Materinya adalah bab 3 tentang ukuran pemusatan. Yang pertama, pengantar. Ukuran pemusatan yaitu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik data. Ukuran pemusatan menunjukkan pusat dan nilai data. Contoh pemakaian urutan pemusatan yang pertama adalah berapa rata-rata aset bank pada 2011. Yang kedua, berapa rata-rata jumlah kredit yang disalurkan bank sepanjang periode 2012. Yang ketiga, berapa rata-rata tingkat inflasi pada tahun 2012 di beberapa negara ASEAN. Yang keempat adalah berapa rata-rata NPL perbankan dikaitkan dengan jumlah modal yang dimiliki. Selanjutnya pada pengantar tersebut beberapa contoh yang telah disebutkan di atas. Rata-rata hitung nilai atau biasa disebut dengan nilai rata-rata, yaitu nilai yang dianggap mewakili sekumpulan data. Jumlah kredit dengan nilai rata-rata sebesar 75 triliun dianggap sebagai kumpulan data nilai kredit dari 5 bank terbesar. Demikian pula dengan rata-rata laju inflasi dan tingkat NPL serta pernyataan persetujuan terhadap perbankan manajemen. Selanjutnya pada rata-rata hitung tertimbang, definisi yang bisa dijelaskan adalah rata-rata dengan bobot atau kepentingan di setiap data berbeda. Besar dan kecilnya bobot tergantung pada alasan ekonomi dan teknisnya. Rata-rata nilai yang diperoleh dari jumlah semua nilai data dan membaginya dengan jumlah data. Rata-rata hitung nilai yang menunjukkan pusat dari nilai yang didapat dapat mewakili keputusan data. Untuk mempermudah memahami tentang rata-rata hitung, kita akan membagi rata-rata hitung tersebut dengan macam-macamnya. Yaitu yang pertama adalah rata-rata hitung populasi. Selanjutnya pada buku Suharyadi Purwanto SK, rata-rata hitung populasi yaitu suatu ekosistem atau keseluruhan anggota dari suatu kelompok. Contoh populasi daftar saham LQ 45 tahun 2013 di Bursa Efek Jakarta sebanyak 45 emiten. Populasi pengusaha Rotan di Sulawesi Selatan yang terdiri atas 35 anggota. Populasi provinsi di Indonesia tahun 2007 sebanyak 33 atau 27 provinsi ditambah dengan provinsi baru yaitu Banten, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Papua Barat, Gorontalo, dan Sulawesi Barat, serta kehilangan satu provinsi Timur Tengah yang pada umumnya dimaksud dengan populasi adalah semua hal, objek, atau orang yang ingin dipelajari. Selanjutnya cara menghitung populasi adalah rata-rata hitung populasi sama dengan jumlah seluruh nilai dalam populasi per jumlah data atau observasi dalam populasi. Rata-rata hitung populasi yang biasa disebut dengan parameter dapat disajikan dalam bentuk simbol-simbol. Selanjutnya yaitu rata-rata hitung sampel. Cara perhitungan rata-rata hitung sampel secara teknik relatif hampir sama dengan rata-rata hitung populasi. Pada rata-rata hitung ini, sampel ditekankan pada unsur sampelnya. Sebagaimana kita tahu, pengertian sampel adalah suatu bagian atau proporsi dari populasi tertentu yang menjadi kajian atau perhatian. Selanjutnya, cara dari menghitung rata-rata hitung sampel. Dengan cara rata-rata hitung sampel sama dengan jumlah seluruh nilai sampel per jumlah data atau observasi dalam sampel dengan simbol-simbol yang ada. Selanjutnya kita akan membahas tentang rata-rata hitung tertimbang. Rata-rata hitung tertimbang biasanya dipengaruhi oleh beberapa kasus pembobotan.
seperti yang pertama yaitu pengaruh waktu dan pengaruh volume. Berdasarkan kasus-kasus tersebut, dalam ahli ekonomi dan statistik mempertimbangkan adanya pembobotan data berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang logis. Oleh sebab itu, rata-rata hitung tertimbang dikembangkan sebagai upaya mempertimbangkan nilai bobot dan peran dari setiap data yang dianggap berbeda. Rata-rata hitung tertimbang adalah suatu nilai yang diperoleh dari suatu kelompok data yang dinyatakan sebagai X1, X2, X3 dan seterusnya. Xn berturut-turut ditimbang dengan bobot W1, W2, W3 dan seterusnya sampai Wn. Rumus rata-rata hitung tertimbang dinyatakan sebagai berikut. XW sama dengan W1 X1 tambah W2 X2 tambah W3 X3 tambah seterusnya Wn Xn per W1 tambah W2 tambah W3 tambah Wn, atau dapat disederhanakan menjadi XW W kali X per per W maksud saya, dan seterusnya. Pada pembelajaran materi ukuran pemusatan ini ada lagi yaitu rata-rata data berkelompok. Rata-rata berkelompok ini disebut juga data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk distribusi frekuensi. Data yang sudah dikelompokkan akan kehilangan identitas data mentah, sehingga untuk melihat nilai-nilai rata-rata hitung harus diduga dan distribusi frekuensinya. Pengelompokan data dalam bentuk distribusi, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, mempermudah untuk memahami dan menyederhanakan data. Oleh sebab itu, rata-rata hitung dapat berkelompok baik dalam populasi maupun sampel dirumuskan sebagai berikut. X dan simbol seperti huruf FI, XI per N. Dalam melihat sifat rata-rata hitung, kita juga dapat melihat apa itu sifat-sifatnya. Yang pertama, setiap kelompok baik dalam bentuk skala interval maupun rasio mempunyai rata-rata hitung. Yang kedua, semua nilai data harus dimasukkan ke dalam perhitungan rata-rata hitung. Yang ketiga, satu kelompok baik kelas maupun satu kesatuan dalam populasi dan sampel hanya mempunyai satu rata-rata hitung. Yang keempat, rata-rata hitung untuk membandingkan karakteristik dua atau lebih populasi atau sampel. Yang kelima, rata-rata hitung sebagai satu-satunya ukuran pemusatan, maka jumlah deviasi setiap nilai terhadap rata-rata hitungnya selalu sama dengan 0. Selanjutnya yang keenam, rata-rata hitung sebagai titik keseimbangan dari keseluruhan data, maka letaknya berada di tengah data. Yang ketujuh, rata-rata hitung nilainya sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim, yaitu nilai yang sangat besar atau sangat kecil. Yang kedelapan, bagi data dan sekelompok data yang sifatnya terbuka atau lebih dari, kurang dari, tidak mempunyai rata-rata hitung. Selanjutnya kita bahas median. Median adalah salah satu ukuran pemusatan yang merupakan suatu nilai yang berada di tengah-tengah dari data setelah data tersebut diurutkan. Agar lebih memudahkan pembaca dan penonton dan saya sendiri untuk membahas tentang median, saya akan menjelaskan median itu secara satu persatu dalam buku Suharyadi. Yang pertama yaitu median untuk data tidak berkelompok. Maksudnya adalah nilai yang letaknya di tengah, data yang telah diurutkan namun datanya belum dikelompokkan ke dalam kelas atau kategori tertentu dalam bentuk distribusi frekuensi. Bagaimana cara mencari nilai median? Tentu yang pertama, letak dari median dapat dicari dengan rumus N tambah 1 per 2. Apabila jumlah datanya ganjil, maka nilai median merupakan nilai yang letaknya di tengah data. Yang ketiga, apabila jumlah datanya genap, maka nilai median merupakan nilai rata-rata dari dua data yang letaknya berada di tengah.
Setelah itu disebutkan lagi median itu dengan data berkelompok. Sebelumnya data tidak berkelompok dan sekarang adalah data berkelompok. Pengertiannya tetaplah sama, yaitu nilai yang letaknya ada di tengah data, sehingga data yang berada di tengahnya atau di atas, setengahnya di bawah. Yang membedakan median data berkelompok dan median data tidak berkelompok adalah pada data berkelompok, nilai informasi atau karakteristik dari masing-masing data tidak dapat diidentifikasi lagi. Yang dapat diketahui hanya karakter dari nilai kelas atau intervalnya. Oleh sebab itu, pendugaan dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Menentukan letak kelas di mana nilai median berada. Letak nilai median untuk data berkelompok adalah N/2, di mana N adalah jumlah frekuensi. Selanjutnya, melakukan interpolasi di kelas median untuk mendapatkan nilai median dengan rumus-rumus yang ada. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat median. Sifat median yang pertama yaitu nilai median bersifat unik. Untuk sekelompok data hanya ada satu nilai median. 2. Untuk menentukan nilai median harus dilakukan pengurutan data dari data yang terkecil, terbesar, dan sebaliknya. Yang ketiga, nilai median tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim, seperti halnya nilai rata-rata hitung. Yang keempat, median dapat dihitung untuk sebuah distribusi frekuensi dengan kelas interval yang terbuka. Yang kelima, semua skala pengukuran baik rasio, interval, dan ordinal dapat digunakan untuk mencari nilai median. Baik, setelah kita membahas apa itu median pada buku yang telah saya bacakan dan saya jelaskan, sekarang muncul lagi istilah modus. Modus merupakan salah satu ukuran pemusatan di samping rata-rata hitung dan median. Modus adalah nilai pengamatan yang sering muncul. Sebagai contoh modus seperti merek mobil yang dibeli konsumen. Berapa tingkat inflasi yang sering muncul yang terjadi pada tahun 2003, 2007 dan selanjutnya itu dapat dikatakan sebagai modus apabila jenis mobil itu misalnya dibagi oleh non sedan. Toyota modus untuk mobil sedan adalah Honda, untuk tipe modusnya adalah tipe MPV. Modus sebagai ukuran pemusatan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan modus antara lain adalah mudah ditemukan, dapat digunakan untuk semua skala pengukuran. Tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim, namun modus juga mempunyai kelemahan. Di antaranya kadangkala sekumpulan data tidak mempunyai modus, sehingga semua data dianggap modus karena tidak memiliki kelemahan ini sangat sulit dilakukan. Oleh sebab itu, sebagai salah satu alat ukur, modus relatif jarang digunakan dibandingkan dengan rata-rata hitung dan median. Bagaimana cara menghitung atau mencari nilai modus? Yang pertama, untuk data tidak berkelompok, maka modus akan sering muncul atau frekuensinya lebih banyak. Yang kedua, untuk data berkelompok, maka modus diperoleh dengan rumus-rumus yang telah disediakan. Selanjutnya, pada materi ini saya akan menjelaskan maksudnya hubungan rata-rata hitung, median, dan modus. Ketiga ukuran pemusatan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengetahui bentuk kurva poligon dari data yang dikaji baik polisi maupun sampel. Bentuk kurva poligon bisa berupa kurva normal atau simetris, condong ke kiri, skewed negatif, atau condong ke kanan, skewed positif. Hubungan ketiga ukuran dengan bentuk kurva poligon dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kurva simetris adalah kurva di mana sisi kanan dan sisi kiri sama, sehingga kalau dilipat dari titik tengahnya maka akan ada dua bagian yang sama. Untuk kurva simetris, maka nilai untuk rata-rata hitung X, median MD, modus MO sama. Kurva simetris juga dapat dikatakan kurva dengan kecondongan 0. Selanjutnya, kurva condong ke kiri. Kurva condong ke kiri atau condong positif disebabkan nilai rata-rata hitung lebih besar dibandingkan median dan modus.
Hal ini sering terjadi karena adanya nilai ekstrim tinggi yang mempengaruhi nilai-nilai rata-rata hitung, sedangkan median dan modus tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai tersebut. Yang ketiga yaitu kurva condong ke kanan. Kurva condong ke kanan atau negatif disebabkan nilai rata-rata hitung lebih kecil daripada nilai median dan modus. Penyebab dari peristiwa ini adalah nilai ekstrimnya rendah yang mempengaruhi nilai rata-rata hitung. Hubungan antara nilai tengah MD, MO dapat disimpulkan bahwa apabila nilai tengah MD dan MO hampir sama, maka ketiga ukuran baik untuk digunakan untuk sekumpulan data yang memiliki nilai ekstrim, baik ekstrim tinggi maupun rendah. Selanjutnya yaitu kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data berkelompok menjadi 4 bagian sama besar atau setiap bagian dari kuartil sebesar 25%. Kuartil 1 atau K1 membagi data sebelah kiri sebesar 25%, sebelah kanan 75%. Kuartil 2 atau K2 membagi data menjadi dua bagian yang sama, yaitu sisi kanan dan sisi kiri sebanyak 50%. Kalau kurvanya berbentuk simetris, berarti K2 akan sama dengan median, K3 akan membagi data sebelah kiri 75% dan sebelah kanan 25%. Selanjutnya, kita akan membahas persentil. Persentil merupakan bagian dari ukuran letak. Persentil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data yang berkelompok menjadi 100 bagian yang sama besar, atau setiap bagian dari desil sebesar 1%. Apabila kuartil hanya membagi 4 dan desil sebanyak 10, maka dengan persentil kita dapat mengetahui pada skala manakah yang lebih kecil, seperti persentil 22 atau P22 atau persentil ke-66 atau P66, di mana pada skala kuartil dan desil tidak dapat ditemukan. Jadi dari semua yang saya bacakan dan jelaskan pada buku Surhayadi ini, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa atau disebut sebagai ringkasannya, ukuran pemusatan tadi yang telah dijelaskan adalah nilai tunggal yang mewakili karakteristik suatu kelompok data. Ada 3 ukuran pemusatan. Yang pertama, nilai rata-rata hitung, median, dan modus. Selanjutnya, rata-rata hitung diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai data dan membagi dengan jumlah data. Rata-rata hitung dibedakan antara populasi dan sampel. Ukuran yang mewakili populasi disebut parameter, sedangkan untuk sampel disebut statistik. Rata-rata hitung populasi dengan caranya tersendiri dengan rumus, begitu pula sampel dan data berkelompok. Selanjutnya, rata-rata hitung tertimbang dilakukan karena ada data yang mempunyai bobot yang tidak sama akibat pengaruh dan kepentingan baik berdasarkan waktu maupun besar pengaruhnya. Selanjutnya, median, nilai yang berada di tengah suatu kelompok data yang telah diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil atau sebaliknya. Jadi ringkasan tersebut juga disamakan dengan modus, yaitu nilai yang sering muncul untuk data tidak berkelompok. Nilainya adalah nilai dengan frekuensi terbanyak. Nilai modus untuk data berkelompok dipengaruhi dengan rumus. Pada nilai ukuran pemusatan, yaitu nilai rata-rata hitung X, median MD, modus MO, mempunyai hubungan dengan bentuk kurva distribusi frekuensinya. Apabila MD sama dengan MO, maka kurva simetris X lebih MD, MO maka kurva condong ke kanan, MD, MO maka kurva condong ke kiri. Selanjutnya, ukuran letak adalah ukuran pemusatan menunjukkan letak dalam data yang sudah diurutkan. Nilai kuartil untuk data berkelompok digunakan dengan rumus. Nilai kuartil untuk data tidak berkelompok begitu sebaliknya. Selanjutnya, desil adalah ukuran letak yang membagi distribusi data menjadi 10 bagian. Untuk data desil letaknya tidak berkelompok
adalah IN tambah 1 per 10 dan data berkelompok adalah IN per 10, di mana nilai I adalah 1, 2, 3, seterusnya. Nilai desil untuk data berkelompok. Selanjutnya persentil adalah ukuran letak yang membagi distribusi data menjadi 100 bagian yang sama. Letak persentil untuk data tidak berkelompok adalah IN tambah 1 per 100 dan data berkelompok adalah IN per 100, di mana nilai I adalah 1, 2, 3, sampai seterusnya. Jadi setelah dijelaskan dan dibaca, bahwa kesimpulannya telah dibacakan pada akhir video ini. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan dengan materi-materi yang ada pada buku statistika yang edisi 3 buku 1 oleh penerbit Surharyadi Purwanto SK. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon maaf apabila penyampaian saya kurang baik. Sekian, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.